Oke, kembali lagi di podcastnya Vipro Auto Care. Balik lagi sama gue, Pujo tentunya. Dan sekarang gue udah sama Kak Bima Aryo. Wey, good job, brother. Kak Bima Aryo. What is up, everybody? It's beautiful day back with me, Beams Aryo. Asik. Gue bisa kayak gitu ya? Suatu hari akan ada, ya kan, intronya seperti apa. Kembali lagi bersama saya, Pujo. Wey. Tuh harus belajar tuh gue tuh. Iya. Tapi di akhir hari, be yourself. Ya kan, yang penting nyaman. Anyways, gimana bro? Nah ini kita mau ngebahas-bahas soal kendaraan nih. Soal kendaraan, Tapi yes. sebelumnya Kak Bima Aryo ini dikenalnya sebagai apa sih Kak sebelumnya? Kan ada yang bilang kretek abal-abal itu sebenarnya nyebutnya yang benar tuh kretek abal-abal. Bener kretek abal-abal. Awalnya itu sebenarnya aku host adventure. Ya kan, aku suka nge-trip keliling Indonesia. Nah dari situ aku bikin channel bersama anabul-anabulku, dikenal sebagai Papa the Golden, karena suka bawa Golden Retriever kemana-mana. Akhirnya aku buat lagi juga channel kretek-kretek, yang akhirnya aku namain kretek abal-abal. Karena pada saat itu memang aku belum ada pelatihan, tapi aku udah otodidak belajar. Nah, walaupun akhirnya aku udah ngambil pelatihan, tetap aku pikir ini kayak namanya udah identik banget kemana-mana. Mas yang kretek abal-abal ya? Ya udah. Jadi ya 3 hal itu sih mainly. Itu nama ilmunya apa sih sebenarnya? Kalau di dunia kedokteran namanya chiropractic. Chiropractic. Kalau di ilmu misalnya orang yang melakukan hal yang sama bisa juga namanya bone setting. Bone setting. Jadi kita mengatur tulang. Tapi pada dasarnya gerakan itu adalah gerakan memanipulasi tulang. Gitu. Jadi pada saat tulang kita bergeser atau posisinya kurang pas, kita benerin dengan cara itu. Nah, terapisnya disebut apa? Chiropractitioner. Gitu. Agak susah ya. Chiropractitioner ya. Atau tadi kan namanya bone setting, dia yang ngebenerin namanya bone setter. Dia yang itu aja yang lebih gampang. Itu aja lebih gampang kayaknya. Bone setter. Iya. Terus gitu. Kak Bima Aryo ini kan terkenal suka merawat hewan peliharaan. Betul. Sepeduli apakah Kak Bima Aryo dalam merawat mobil? Nah, tapi sebelum gue jawab nih Bro Pujo, gue harus apresiasi dulu nih sama lo nih. Lo nyebut nama gue bener men, Bima Aryo. Gue kemana-mana Bimo ini bener nih gitu kan. Iya serius, bener gitu dia Bima. Sampai di tahap yang kayak gue kalau misal orang manggil gue Bimo udah kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu loh, ngerti gak? Ya udah jadi ya udah. Tapi hebat. Oke, pertanyaan, seberapa gue peduli sama mobil? Gue sangat peduli sama mobil. Jadi memang gue ini termasuk orang yang dari dulu itu apik sama barang bro, gitu. Jadi mobil pun aja itu pada saat waktu gue masih memungkinkan, gue tuh akan cuci sendiri bro. Gitu loh. Jadi ya gue segimana mungkin mobil tuh rapi, bersih, ya kan. Kalau cuci juga tuh ada tekniknya, nggak sembarang kita nyuci gitu kan. Pasir harus turun dulu, harus lepas, ya kan. Udah gitu cara kita pakai busanya, kita mungkin misalnya kita bersihin ban dulu, nah jangan pakai sampai busa yang sama dan lain-lain. Jadi ini semua pun gue sebenarnya nggak diajarin, tapi nggak tahu gimana, gue paham gitu bro. Karena mungkin rasa gue untuk menjaga barang gitu. Karena emang sebenarnya itu sederhana banget ya, kalau kita habis bersihin ban jangan naik ke atas. Udah pasti di ban itu banyak debu, banyak pasir batu halus, apalagi kalau mobil gue hitam. Dari dulu tuh gue favorit hitam bro. Tapi memang hitam itu, apalagi zaman waktu itu belum ada coating dan lain-lain. Aduh, kita nggak apik, udah ada baret-baret halus. Kita bawa ke cucian, walaupun cucian bagus sekalipun, ada tambahan-tambahan baret gitu loh. Ya itu ngerawat mobil hitam tuh paling susah tuh Kak. Susah. Gue inget bro, gue tuh ya dulu ya, malam minggu ya bro ya, mobil gue dulu hitam kan, terus udah kayak gitu, gue udah cuci bersih, gue lap, pakai kanebo rapi gitu kan. Abis gitu gue lihat, wah gue masih janjian malam nih. Gue poles bro, poles tangan bro. Set, itu mungkin bisa 2 jam. Ya,
2 jam nih. Jadi total nih dari cuci mobil sampai poles itu mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam setengah. Sampai 3 jam. Udah nih, udah janjian nih malam sini sama cewek nih. Tiba-tiba cuaca nggak mendukung, hujan. Gue cancel, bro. Wah gila. Lu bayangin nggak? Segitunya bro. Ya? Segitunya. Gue cancel, bro. Sampai moles sendiri. Iya, gitu. Berarti di rumah peralatan buat ngerawat mobil mah ada ya? Ada. Jadi yang namanya polish, wax itu ada gitu. Cuman jujur sekarang ini kan untuk seperti itu ya, secara waktu aja udah nggak ada, bro. Gitu loh. Hewan banyak. Dulu kan zaman-zaman ya udah gue sendiri aja gitu kan. Jadi waktu gue tuh untuk mobil ya masih sangat ada. Kalau sekarang itu jujur secara time dan energi udah nggak bisa kayak gitu. Kenapa nggak bikin konten otomotif, Kak? Sempet ya? Sempet. Bagus lagi viewsnya. Berdua sama temen. Cuman temennya lanjut balap. Jadi ya udahlah. Soalnya kadang gini ya, kalau udah kebanyakan channel, kan channel gue banyak, bro. Nah, kadang tuh kalau ngelakuin sendiri tuh jadi beban. Makanya gue cari partner. Cuman alhamdulillahnya ya, gue senang partner gue ini akhirnya dia memang dari dunia balap, dia melanjutkan balap lagi gitu. Jadi akhirnya kita cuma sempat bikin 3. Kan gue suka banget, bro, yang berhubungan dengan otomotif. Kenapa nggak digabungin di satu channel aja? Itu sih gue mikir. Tapi gini, ini kan channel yang nggak gue buat dari awal. Jadi ibaratnya gini, channel hewan gue udah niche market, orang itu pencinta hewan. Gue masukin yang lain, apa nih? Gitu. Di kretek-kretek juga seperti itu. Iya sih. Jadi gue berpikir karena nih si Golden Family, channel hewan gue sama Beams Aero, channel kretek gue udah bener-bener pengikutnya itu doang, yang bener-bener mau cari itu. Gue masukin hal lain juga. Sempat waktu itu gue sempat masukin review Pokemon, karena kan hobi gue banyak nih, bro. Yang nonton cuma 3.000 orang gitu loh. Jadi kayak wah, lebih baik beda sendiri gitu. Pokemon. Berarti suka anime juga atau suka games? Atau suka gamenya aja? Gue Pokemon kartu, gue koleksi kartu. Oh, kartu. Iya. Tapi anime nonton anime? Enggak nonton. Oh, enggak. Ini itu bener-bener pure karena ponakan gue bolak-balik kalau main ke rumah gue bawa kartu Pokemon. Gue iseng beli, ya kan, sampai akhirnya gue jadi kolektor. Gue tuh tipe cowok yang selama hobi itu positif gitu kan, gue gampang ketularan. Airsoft, main Nerf main RC sepeda banyak banget hobi. Banyak banget hobinya gitu. Hot Wheels, diecast gitu kan. Pokemon jadi kayak aduh, kebanyakan hobi sebenarnya. Dan gue selalu bilang sama istri, ini nanti buat anak. Emang gitu. Iya kan. Emang pasti gitu. Nanti ini RC buat main sama anak. Bisa aja katanya. Terus kita mau bahas apa lagi ya? Oh, dengar-dengar Kak Bima Aryo ini dulunya waktu sebelum married hobi ceper-ceperin mobil itu jadi emang ya kan yang namanya cowok ya, seperti gue bilang tadi gitu, mobil kita rawat sendiri, lama-lamaan kita ngeliat mobil apa sih enaknya diapain ya gitu kan, biar lebih ganteng ya kan. Nah akhirnya ganti pelek. Ganti pelek tapi kok jaraknya fender sama itu masih jauh ya. Udah deh berangkat. Dulu kita yang boomer itu ada di daerah Haji Nawid, tukang potong per di situ kan. Kita datang ke situ dipotong per, itu juga dia pakai perhitungan gitu kan. Dipotong, gimana, cukup nggak? Wah kurang ceper dikit. Nah udah akhirnya ya seperti itulah awal mulanya. Berapa banyak mobil yang udah diceperin? Banyak sih, bro, hampir semua kecuali terakhir yaitu van. Terakhir sebelum yang sekarang nih van, kayaknya itu mobil keluarga ya. Kayaknya kalau untuk diceperin kasihan ya. Kok ini mobil van tapi kok gini sih, kasar gitu kan. Banyak tapi Kak. Banyak sebenarnya banyak. Tapi biasanya buat ini sih kontes. Kontes dong ditampilin dong, bukan buat dibawa-bawa. Atau kalau budgetnya ada air suspension lah, ya kan. Dibawa nyaman bisa, dibawa ceper bisa gitu kan. Itu banyak tuh kayak gitu. Nah, ngomongin soal mobil, kendaraan pertama Kak Bima Aryo tuh apa sih? Kendaraan pertama, apakah Kak Bima Aryo pernah ngerasain naik Revo? Honda Revo ada motor. Nah ini uniknya, bro. Jadi gue tuh belajar naik mobil dulu sebelum naik motor. Loh, mobil dulu berarti? Iya, malah gue belajar. Jadi waktu itu ada Kijang Super di parkiran. Iya kan, punya orang tua tentunya kan. Udah kayak gitu, gue pengen banget bisa nyetir. Tapi sepertinya mereka nggak ada waktu buat ngajarin gue. Alhasil di setiap mereka pergi, gue ambil kuncinya, bro. Diam-diam. Gue nggak keluar, di dalam rumah doang. Jadi gue tahu ini kopling, karena gue perhatiin dong. Masukin gigi 1, atur gas. Jadi gue belajar maju, mundur. Maju,
mundur di parkiran. Untungnya parkiran tuh mungkin panjangnya Ya, lumayan 10, luas lah 12, 15 meter lah. Jadi bisa maju mundur. Gue inget banget tuh di ujung parkiran tuh ada ring basket, tempat gue main basket. Tuh kan ada tiangnya kan. Lama-lama gue kasihkan bro, maju mundur. Gue maju, terus gue suka ngerem mendadak, cit gitu kan, biar dapet adrenalin ya kan. Suatu hari kelebihan nabrak ring basketnya. Wah, gue bingung, mobilnya pengok. Gue parkir lagi, gue pura-pura nggak tahu. Nyokap bokap pulang, itu mobil siapa yang nabrakin? Kok depannya pengok? Gue ngaku akhirnya. Bima Pak gitu. Kamu ngapain? Kamu suka maju mundur? Ya ampun, ini udah harus diajarin. Akhirnya gue diajarin nyetir. Jadi gue diajarin nyetir, sampai akhirnya gue udah deh bisa nyetir. Nah, akhirnya itu mobil suatu hari dikasih buat gue, dicat ulang. Dicat ulang dikasih gue. Jadi mobil pertama gue sebenarnya adalah Kijang. Nah, akan tetapi mobil yang gue ngerasa wah ini pribadi gue karena gue beli pakai mobil pakai uang sendiri adalah Corona Absolute. Dulu ada, jadi kalau sekarang kan banyak Corolla, dulu ada Corona Absolute ada. 2000 cc gitu. Gue inget banget warna black, gue panggilnya si Black Beauty. Aduh, itu bener-bener mobil apa ya, yang banyak banget memori. Itu yang gue bilang gue poles itu bro. Oh itu yang itu. Bener-bener selalu shiny. Kemana-mana udah deh itu deh, mobil tuh memori banyak banget. Kadang tuh gue suka berpikir, coba masih punya tuh mobil ya, buat diparkir aja. Iya, buat jadi temen lama gue. Gitu kan, kayak nostalgia gitu kan. Gila sih, itu Corona Absolute 2000 cc waktu itu. Sebelum akhirnya memutuskan mobil yang sekarang nih, ngelewatin berapa mobil? Iya. Banyak bro. Banyak banget ya. Jadi dari Corolla, terus Honda Stream pernah, CR-V lama pernah, Toyota East, Jazz, HR-V, Mitsubishi Galant. Galant kan dulu oke dong, V6 kan, bukan yang paus, yang hiu, yang agak tajam ya. Terus apalagi ya, Suzuki Amenity 2 pintu, dulu pernah tuh Suzuki Amenity, kalau sekarang mungkin Swift ya dulu ya. Wah jadi udah ngelewatin, Corolla juga pernah, Toyota Corolla pernah. Nah sampai akhirnya terakhir itu Foxy, mobil keluarga, baru sekarang. Gitu. Kenapa memutuskan mobil ini? Pertama kali lihat. Sebenarnya gimana ya? Kan kalau nggak salah ada cerita ternyata mobil ini kan sebenarnya bukan buat Kak Bima kan? Bukan, jadi gue pribadi pengen ganti karena gue mikirnya gini, kalau mobil udah 4 atau 5 tahun, kecuali mungkin mobil yang memang buat kolektor gitu ya, kayak misalnya mobil Yaris GR misalnya kayak gitu kan, itu kan nggak gampang didapetin kan, itu berarti kita pertahankan 20 tahun, 30 tahun gitu kan. Nah, gue tuh teori gue selalu kayak 4-5 tahun udah ganti mobil, gitu kan. Nah, pas gue mau ganti Foxy, gue mau cari apa nih yang bisa menjadi ganti Foxy ini gitu.